Halo Bre, jumpa lagi bersama saya Bang Ucup di channel Umstur. Dan di video kali ini kita akan ngebahas laptop di harga 1 jutaan, dimana untuk kalian yang mau membeli laptop yang memang keterbatasan budget ataupun keterbatasan dana, di sini kita akan memberi gambaran gimana sih performa laptop di harga 1 jutaan. Kalau kita membeli laptop yang harganya 1 sampai 2 jutaan, laptopnya sendiri ini pakai prosesor dari Intel, yaitu Intel Celeron. Dimana untuk prosesor dari Intel Celeron ini ada kelas bawahnya daripada line up prosesor Intel yang lainnya, seperti Core i3 ataupun Core i7. Ini Intel Celeron menduduki kelas yang paling bawah. Spesifiknya sendiri ini adalah Intel Celeron N3060, dimana untuk prosesor Intel Celeron N3060 ini banyak digunakan di laptop yang harganya 2 jutaan ataupun 3 jutaan, baik itu kondisi baru ataupun kondisi bekas. Kalaupun kondisi baru, yang pertama ada dari Jammertech juga menggunakan Intel Celeron N3000 yang pernah kami review juga, dan ada juga di harga 2 jutaan itu Jammertech lagi, ASUS juga di harga 2 jutaan setengah, ini juga menggunakan Intel Celeron N3060 kalau tidak salah ya. Dan di video kali ini kita ada barangnya ya, memang untuk kondisi barangnya sendiri ini memang second, dimana ini bisa mewakili untuk prosesor Intel Celeron N3060. Nah, untuk seri laptopnya sendiri ini adalah HP 240 G5, dimana untuk laptop HP 240 ini ada beberapa varian. Yang pertama ada Core i5, ada juga Core i3, dan untuk seri paling rendahnya ini adalah Celeron N3060. Nah, untuk laptop dari HP 240 G5 ini nanti kita tidak akan uji gaming. Kalau kita uji gaming nanti ya tetap kecewa ya, karena laptop Intel Celeron memang tidak digunakan untuk gaming ataupun untuk editing. Tapi kalau editing gambar ini bisa. Kalaupun editing gambar kan bisa menggunakan aplikasi seperti Canva yang memang tidak membutuhkan slot prosesor yang cukup besar. Tapi nanti kita akan memberi tips bagaimana kalau kita mempunyai laptop yang memang spesifikasinya sangat kentang, yaitu Intel Celeron, apalagi untuk Celeron 4000 ataupun Intel Celeron N3000. Nanti kalaupun buat gaming ini bisa, nanti kita akan buatkan video yang lainnya. Nanti kita akan berikan tips bagaimana cara menginstal game di laptop yang spesifikasinya kentang. Nah, untuk spesifikasi laptop HP 240 G5 ini memang cukup dasar, yaitu menggunakan Intel Celeron N3060 yang memiliki 2 core dan juga 2 thread. Nah, untuk kodemnya sendiri ini adalah Bracewell. Untuk tahun rilisnya sendiri, kalau Intel Celeron ini N3060 mungkin diperkenalkan sekitar tahun 2016an ya. Dan untuk GPU yang digunakan laptop HP 240 G5 ini menggunakan Intel UHD 400, dimana ini sangat basic. Kalaupun kita gunakan untuk produktivitas kita sehari-hari, untuk Excel ya memang bisa. Nah, untuk layar yang digunakan di laptop HP 240 G5 ini memang kita bisa lihat bahwasanya untuk panel yang digunakan ini menggunakan panel TN. Untuk resolusinya sendiri ini HD 1366x768. Lalu kita coba bagaimana apakah laptop HP 240 G5 ini kita bisa buka dengan satu tangan. Nah, di sini kita tidak bisa ya, karena terlalu memaksa ya, jadi kita harus membuka kedua tangan. Jadi seperti ini ya tampilannya. Memang nggak bisa dibuka sampai 180 derajat, mungkin hanya bisa seperti ini ya. Tapi nggak apa-apa lah, untuk dari segi harganya kan cukup murah, jadi nggak usah berharap lebih. Di harga cuma 1 jutaan aja. Untuk laptop HP 240 G5 ini juga kita coba untuk kualitas webcamnya gimana sih untuk kualitasnya. Dan di sini kita bisa lihat untuk kualitas webcamnya sendiri menurut saya ini sudah cukup bagus ya. Coba kita matikan untuk lampunya. Nah, ini kondisinya sendiri ini dengan lampu ya. Lampu waktu kita lampu di studio, dan ini adalah kualitas gimana kalau minim dengan lampu ya. Di sini untuk lampunya sendiri sudah saya matikan, dan ini adalah kualitas perekamannya. Gimana menurut kalian, apakah di harga 1 jutaan laptop HP 240 G5 ini sudah cukup bagus untuk hasil perekamannya? Kalian bisa menilai sendiri ya. Oh ya, saya juga lupa, untuk laptop HP 240 G5 ini belum dilengkapi dengan webcam privasi shutter. Jadi kalaupun kalian mau mengamankan privasi kalian bisa membeli webcam privasi shutter yang ada di marketplace yang harganya 5 ribuan, kalian bisa pakai. Dan untuk dari segi desainnya sendiri, laptop HP 240 G5 ini memang desain dari laptop HP lama ya. Jadi kalian bisa lihat bahwasanya untuk laptop ini cukup tebel di bagian sini ya. Ini cukup tebel. Kita bisa lihat bahwasanya laptop dahulu memang untuk bezelnya sendiri ini cukup tebel ya. Di bagian atas ini cukup tebel, dan di bagian bawah ini juga terasa tebel. Di sini ada tulisan HP, dan ini ada segel dari yang kita beli ya. Dan juga di sini ada karet untuk penahan layar agar tidak langsung terkena dengan keyboard.
keyboard. Dan untuk keyboard dari laptop HP 240 G5 ini tidak dilengkapi dengan keyboard lampu backlight, dimana untuk keyboardnya ya memang terasa seperti ini lah, keyboardnya terbuat dari keyboard plastik ya. Dan untuk di bagian bawah keyboard ini ada garis-garis, dimana untuk garisnya sendiri ini lurus. Nah seperti ini ya, kalian bisa lihat ada garis-garis. Dan untuk touchpadnya sendiri ini di bagian tengah-tengah, jadi presisi, dia center dengan tombol spasi. Dan di bagian bawahnya sendiri ini juga ada klik kanan dan juga klik kiri. Nah di sini untuk touchpadnya sendiri ini cukup responsif ya. Nah kita bisa lihat untuk touchpadnya sendiri juga cukup enak. Karena kita penasaran bagaimana sih dalaman dari laptop HP 240 G5, kita akan bongkar saja sembari kita melihat dari dalaman. Dalaman maksudnya ini adalah motherboard dari laptopnya, bukan dalaman yang lain-lain. Coba kita matikan dulu laptopnya, karena ini adalah seri laptop lama, jadi untuk baterainya sendiri kita bisa lepas pasang dengan mudah ya. Kalau kita menemukan laptop seri terbaru ini nggak beda sama seri lama ya. Kalau seri baru ini kita tidak bisa melepas sendiri ya. Kalau seri lama ya kita bisa lepas sendiri dengan mudah. Ya coba bongkar dulu bagaimana tampilan dari dalaman laptop ini. Nah di sini kita sudah melepas semua baut yang ada di bagian back cover belakang, dan kita buka. Bahwasanya kita bisa lihat ini adalah tampakan dalam dari laptop HP 240 G5, dan di sini kita bisa lihat untuk storage-nya sendiri ini sudah diganti ya. Karena kalau kita lihat di website resminya, bahwasanya untuk laptop HP 240 G5 ini untuk storage-nya sendiri ini masih menggunakan hard disk 2,5 inci yang kapasitasnya sendiri ada yang 500 GB dan ada juga yang kapasitasnya 1 TB. Tapi ini karena kondisi second, untuk storage-nya sendiri ini sudah diganti menggunakan SSD dengan jenis SATA. Lebih baik kita menggunakan laptop ataupun PC yang menggunakan storage SSD dibanding kita menggunakan prosesor Core i3 ataupun Core i7 yang storage-nya sendiri ini masih menggunakan hard disk. Karena kalau kita menggunakan hard disk ini pasti performa dari laptop tersebut ataupun PC tidak akan keluar secara maksimal. Dan kita bisa lihat ini juga ada RAM. Untuk RAM-nya sendiri ini SODIMM. Ini kita bisa bawa untuk kapasitasnya sendiri DDR3 4 GB ini. Karena ini slotnya cuma satu, jadi kita tidak bisa tambah lagi. Dan ini adalah prosesornya. Di sini kita bisa lihat ini ada coolingnya, ini cooling untuk fan-nya. Bahwa untuk Intel Celeron N3060 ini sangat hemat daya ya. Jadi untuk laptop-laptop yang menggunakan Intel Celeron ini ada beberapa yang tidak menggunakan fan. Jadi ada beberapa ya laptop yang hanya mengandalkan seperti ini, ada yang menggunakan heat pad seperti ini ya. Ini enggak ada heat pad-nya ya. Tapi ada beberapa seperti yang pernah kita temukan, yaitu di laptop Advan ini nggak ada fan-nya, dan juga ada beberapa laptop seperti Axio juga nggak ada ya di laptop yang menggunakan prosesor Intel Celeron, karena hemat daya dan juga nggak menimbulkan panas yang berlebih. Dan ini juga ada baterai CMOS. Untuk baterai CMOS ini sangat besar ya. Ini ciri khas dari laptop-laptop dahulu ya, baterai CMOS-nya sendiri besar. Ini ada antena WiFi. Ini masih menggunakan WiFi AC, dual band wireless AC, sudah menggunakan WiFi 5. Ini ada speaker, lubang speaker 2 buah ya, mungkin hanya itu saja. Nah untuk kalian yang kurang puas dengan storage ini, SSD ini, kalian bisa menambahkan lagi untuk storage-nya sendiri. Kalian bisa menambahkan dengan hard disk ataupun SSD. Di sini ada slot interface SATA. Nah, bisa lihat. Nah, di sini kalian bisa menambahkan lagi untuk SSD yang jenisnya sama seperti ini, atau kalian bisa menggunakan SSD 2,5 inci yang bentuknya juga sama seperti ini. Nah, di sini kita coba untuk kegiatan productivity sehari-hari seperti biasa. Kalaupun productivity sehari-hari kan tidak terlepas dengan browser ya. Kita juga buka untuk browser kesayangan kita, yaitu Google Chrome. Kita coba untuk membuka beberapa tab ya. Kita coba buka YouTube. Nah di sini sembari kita melihat ini ya, untuk load dari CPU-nya ini 7% karena kondisi idle ini tidak ada aplikasi yang kebuka, cuma 7%. Bagaimana kalau kita sudah membuka beberapa tab secara bersamaan? Nah di sini kita coba untuk buka Google Chrome dan membuka 10 tab secara bersamaan, dan kita bisa lihat untuk kondisi load CPU-nya sendiri 100% terus.
Jadi ini bisa menjadi referensi kalian kalau membeli laptop dengan prosesor Intel Celeron N6030. Semoga ini bisa menjadi gambaran lah kalau kalian membeli laptop ini, kalaupun buat kegiatan sehari ini buka Chrome saja, buat 10 tab ini load CPU-nya 100%. Nah, di sini kita setelah membuka beberapa aplikasi ya. Di sini ada VLC, ada Word. Mungkin kalau kita sedang mengerjakan tugas di Word, kita sambil mendengarkan musik di VLC, sambil googling di Google Chrome, atau sembari mengerjakan pekerjaan yang menggunakan Microsoft Excel. Di sini kita bisa lihat untuk spesifikasi Intel Celeron N3060 untuk CPU sendiri ini akan load ke 100%, dan untuk memori karena kapasitasnya cuma 4 GB, jadi memorinya sendiri ini akan naik ke 80%, 79%, dimana kalaupun kita buka aplikasi lagi otomatis akan mengakibatkan lemot. Jadi kalau kalian menggunakan laptop yang prosesornya ini notabene Intel Celeron ataupun N3060 baik N404000 ataupun N4020, ini performanya sendiri memang kurang lebih hampir sama seperti ini. Tadi kita lupa untuk menyampaikan untuk port-port yang ada di laptop HP 240 G5, dan di sebelah sini ada port DC in ataupun port power, ada juga lubang airflow, ada port VGA atau DSAP, ada port Ethernet, dan juga ada satu buah port HDMI untuk output dari laptop ini. Dan selanjutnya ada 2 USB Type A dan satu buah combo audio jack, ukurannya sendiri ini 3,5 mm. Untuk di sebelah sini hanya ada satu buah USB Type A. Nah, di sini kita bisa lihat, dan ada 2 buah lampu indikator. Yang pertama ada indikator power, dan yang kedua ada lampu indikator untuk hard disk ataupun SSD kalau kalian pasang untuk storage yang kedua. Dan di sini juga ada lubang Kensington lock. Nah, seperti ini, dimana kita sering jumpai kalau ada pameran-pameran yang ada di mall-mall ataupun yang lain. Nah, kita bisa pakai lubang ini untuk mengamankan laptop kita agar tidak dicuri. Dan yang terakhir kita coba untuk audio dari laptop ini, dan untuk kualitas audionya sendiri ini kita bisa lihat. Kita coba buka ya untuk YouTube saja. Nah, di sini kita sudah menaikkan volumenya sampai 100%, dan untuk kualitas audionya sendiri ini memang nggak terlalu keras ya. Nah, kita coba nyalakan. Kita bisa dengarkan bersama-sama. Untuk kualitas audionya sendiri ini memang nggak terlalu kelas, tapi dari harganya sendiri ini cuma 1,8 jutaan, apa boleh buat. Nah, oke, sekian pembahasan kali ini, yaitu laptop HP 240 G5 versi Intel Celeron N3060. Semoga performa tadi bisa menggambarkan untuk kalian yang mau membeli laptop di tahun 2023 ini low budget sekitar 1 jutaan, ataupun untuk kalian yang mau membeli laptop yang menggunakan Intel Celeron N3060 yang harganya ini kalau baru kita bisa mendapatkan harga 2-3 jutaan. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat dan juga bisa menggambarkan bagaimana sih performanya, cocoknya untuk siapa. Nah, kalau kalian kurang tahu, nah untuk laptop Celeron ini sendiri cocoknya ya memang untuk kaum pelajar, ataupun untuk kalian yang memang kerjanya admin, yang memang untuk aplikasinya sendiri ini seperti Google Chrome ataupun Word, Excel, ataupun kalau aplikasi editing ini bisa, tetapi untuk editing sendiri menggunakan aplikasi Canva yang memang tidak membutuhkan performa prosesor yang cukup tinggi. Cukup sekian pembahasan kali ini laptop HP 240 G5, semoga bisa bermanfaat, dan video kali ini semoga bisa menginspirasi kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya, oke?